Ketika kita meyakini satu kebenaran secara logis, tetapi ternyata secara realita itu berbeda, maka kebenaran yang akan diterima adalah kebenaran realita. Itu yang kemudian kerap kali terjadi dalam agama. Sebagai contoh, misalkan dalam Al-Quran disebutkan adanya api di bawah air. Itu kan secara logika tidak ketemu. Karena apa? Karena sifat api dan air itu bertentangan. Maka tidak mungkin akan bertemu. Tetapi hal itu dibuktikan dengan adanya penemuan bahwa ada gunung berapi di bawah lautan. Oke, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Filsofia. Berpikir radikal, bertindak penuh toleran. Jadi kali ini kita akan bahas satu materi tentang teori kebenaran. Di mana teori kebenaran ini memiliki beberapa pandangan dalam dunia filsafat. Secara sederhana bahwa kebenaran itu kan sesuatu hal yang dapat diyakini ataupun sesuatu hal yang bisa dibuktikan. Dan dalam beberapa pandangan, teori kebenaran ini ada beberapa tahapan ataupun beberapa perspektif. Yaitu yang pertama, teori kebenaran itu berdasarkan atas keyakinan. Yang kedua, kebenaran itu didasarkan atas kepentingan. Kemudian kebenaran yang didasarkan atas kesepakatan, dan yang terakhir kebenaran yang didasarkan atas kemanfaatan. Dari empat kebenaran ini bisa kita sederhanakan bahwa kebenaran secara kemanfaatan kita sebut sebagai kebenaran pragmatis. Kebenaran berdasarkan kepentingan kita sebut sebagai kebenaran individu. Kemudian kebenaran berdasarkan atas kesepakatan kita sebut sebagai kebenaran universal. Dan yang terakhir, kebenaran berdasarkan keyakinan kita sebut sebagai kebenaran agama. Kemudian yang menjadi permasalahannya adalah ketika kita lihat fenomena dalam masyarakat, kerap kali kebenaran itu berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan ketua kampung ataupun kepala desa telah memberikan kesepakatan bersama untuk tidak melanggar aturan-aturan yang telah disepakati di desa tersebut. Dan hal ini kemudian bertentangan dengan kepentingan seseorang yang mengakibatkan akhirnya kebenaran umum ataupun kebenaran universal ini bertentangan dengan kebenaran pribadi tadi ataupun kebenaran individu karena perbedaan kepentingan yang mengakibatkan satu kebenaran lain dengan kebenaran yang satunya itu saling berbenturan. Lalu apakah kebenaran itu memang memiliki satu ruang masing-masing sehingga terjadinya perbenturan antara satu kebenaran dengan kebenaran yang lainnya? Jadi kebenaran itu sendiri didasarkan atas logika, di mana logika ini yang nanti akan menyusun premis-premis tertentu untuk mencapai satu kebenaran tertentu. Kemudian logika ini kan didasarkan atas informasi, di mana informasi itu yang nantinya akan menyusun satu informasi dengan informasi yang lainnya, sehingga terbentuklah satu kebenaran. Entah itu kebenaran individu, entah itu kebenaran pragmatis, ataupun kebenaran universal. Kebenaran itu tetap disusun atas dasar informasi. Nah, informasi ini yang nanti akan diolah oleh logika untuk mencapai kebenaran tertentu. Kemudian logika itu kan mendapatkan informasi dari 5 panca indera. Dalam artian seperti ini. Bagaimana seseorang tahu bahwa laptop ini berwarna merah? Itu karena adanya informasi sebelumnya bahwa mata yang memproyeksikan warna seperti ini itu disebut merah kayak gitu. Ataupun bagaimana kita tahu tembok ini berwarna hijau kayak gitu. Itu pun didapatkan dari proyeksi ataupun dari informasi orang yang mengatakan bahwa proyeksi mata yang menangkap warna seperti ini itu disebut hijau. Contoh lain adalah bagaimana kita tahu bahwa ini pedas, ini asin, ini asam yang dirasakan oleh lidah.
penamaan itu didapatkan dari informasi yang kemudian dikelola oleh nalar, akal, ataupun logika yang menjadikan informasi itu jadi sebuah kebenaran. Sebagai contoh misalkan ketika saya berkata bahwa laptop ini berwarna hitam kayak gitu. Pasti semua orang akan menyangkal karena mereka telah mendapatkan informasi sebelumnya, yaitu informasi yang sama bahwa laptop ini berwarna merah. Sehingga ketika saya mengatakan bahwa laptop ini berwarna hitam, orang akan menyangkal kebenaran itu. Ini yang disebut sebagai sebuah kebenaran universal. Begitupun kebenaran yang didapatkan dari panca indera yang lainnya, baik itu perasaan, rasa lewat kulit ataupun lewat pendengaran. Di mana ketika orang mengatakan sesuatu, kemudian kita mengatakan A juga, ataupun kita bisa memberikan nilai bahwa suara ini bagus, suara ini jelek, ataupun suara ini berisik, suara ini mengganggu, itu karena adanya informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita sebelumnya, bahwa bunyi yang terdengar seperti ini itu berisik, bunyi yang terdengar seperti ini itu merdu, bunyi yang terdengar seperti ini itu mengganggu, yang menjadikan bunyi-bunyi tersebut dibenarkan sesuai dengan dasar logika. Kemudian karena kebenaran itu didasarkan atas logika dan informasi, maka banyak terjadi perbenturan di mana adanya perbedaan informasi yang mengakibatkan orang itu menganggap bahwa kebenaran yang sejati itu bukan kebenaran yang dikatakan orang lain karena perbedaan informasi tersebut. Sehingga mengakibatkan bahwa kebenaran yang didapatkan dari logika itu tidak mutlak, ataupun kebenaran yang sifatnya golongan atau sementara. Kita contohkan seperti ini. Ketika kita berjalan kemudian menemukan sebuah pohon kayak gitu. Terus kemudian saya berkata bahwa ini namanya pohon kayak gitu. Kemudian orang Sunda mengatakan bahwa ini bukan pohon tapi kai. Bahasa Sunda dari pohon itu kan kai. Kemudian orang Jawa mengatakan bahwa ini bukan kai tapi ini wit. Bahasa Jawa dari pohon itu adalah wit. Kemudian orang luar ataupun orang Inggris mengatakan bahwa ini tree. Tree adalah bahasa Inggris dari pohon tadi. Sekarang pertanyaannya adalah, mana nama yang paling benar untuk menyebutkan wujud dari yang kita sebut pohon tadi? Pasti kita akan mengalami kebingungan sendiri, karena ternyata ada banyak penyebutan untuk menyebutkan satu wujud tadi, ataupun yang kita sebut pohon itu. Pohon itu dalam bahasa Indonesia, ternyata dalam bahasa lain bahwa wujud itu tidak disebutkan atas nama pohon, kayak gitu. Sehingga kebenaran yang disebut pohon itu adalah kebenaran yang telah disepakati atau kita sebut sebagai kebenaran universal yang ada di Indonesia. Ataupun tadi, wit ataupun kai itu adalah kebenaran kelompok ataupun kebenaran universal juga yang telah disepakati dalam satu kelompok orang Sunda ataupun kelompok orang Jawa. Dan ketika kebenaran itu dibawa keluar dari kelompok-kelompok tersebut, kebenaran itu tidak akan diterima karena apa? Kelompok lain pun memiliki kebenaran tersendiri tentang nama pohon tersebut, yang mengakibatkan kebenaran ini mengalami perbenturan. Maka kebenaran universal ataupun kebenaran mayoritas ataupun kebenaran umum itu didasarkan atas kesepakatan. Namun dari 4 teori kebenaran tadi, yaitu tentang kebenaran individu, kebenaran universal, kebenaran pragmatis, dan kebenaran agama, ada satu kebenaran yang tidak tersentuh oleh logika, yaitu kebenaran agama. Di mana kebenaran agama ini kita sebutkan sebagai kebenaran mutlak. Dan 3 kebenaran yang tadi yang berdasarkan logika kita sebut sebagai kebenaran perspektif. Ini untuk menyederhanakan pembahasan kali ini. Pertama, kenapa kita sebut kebenaran agama sebagai kebenaran mutlak? Karena ada banyak hal-hal yang tidak bisa dinalar dan dilogiskan yang terjadi dalam ruang lingkup agama, yang kemudian itu terjadi secara realita. Ketika kita meyakini satu kebenaran secara logis, tetapi ternyata secara realita itu berbeda, maka kebenaran yang akan diterima adalah kebenaran realita. Itu yang kemudian kerap kali terjadi dalam agama. Sebagai contoh, misalkan dalam Al-Quran disebutkan adanya api di bawah air.
itu kan secara logika tidak ketemu. Karena apa? Karena sifat api dan air itu bertentangan, maka tidak mungkin akan bertemu. Tetapi hal itu dibuktikan dengan adanya penemuan bahwa ada gunung berapi di bawah lautan. Kemudian hal ini pun menjadi benar dan kebenaran itu dianggap sebagai kebenaran mutlak dalam agama karena kerap kali yang tidak mampu dilogikakan oleh manusia terjadi secara realita. Lalu kemudian kenapa kebenaran tiga tadi disebut sebagai kebenaran perspektif? Karena bahwa pada dasarnya kebenaran tiga ini didasarkan atas satu pandangan. Entah itu pandangan seseorang ataupun pandangan kelompok yang kemudian disepakati, maka terjadilah satu kebenaran universal. Atau atas dasar pandangan seseorang yang kemudian itu diyakini, diamalkan menjadi sebuah tatanan nilai dan jadilah sebuah kebenaran. Ataupun secara pragmatis, di mana kebenaran itu tentunya akan memiliki nilai kemanfaatan yang dirasakan oleh semua orang, sehingga tiga kebenaran ini kita simpulkan menjadi satu, yaitu kebenaran perspektif. Sekarang bagaimana kebenaran perspektif dengan kebenaran mutlak dalam agama itu bisa bertemu? Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas di lain waktu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.